Segmen Dialog Jabar hari ini mengangkat tema peluang dan tantangan pelaku UMKM Pribumi dengan narasumber yang telah terhubung bersama kami yakni Dr. Andes Haji Salih Iskandar, Ketua Umum Paguyuban Saudagar Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Salih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Ya baik, terima kasih Pak Salih telah menyempatkan waktunya untuk berdialog di Jabar hari ini bersama kami. Pak Salih, Ya, langsung saja kita ke temanya langsung nih, peluang dan tantangan pelaku UMKM pribumi khususnya yang ada di Jawa Barat tentunya. Apa saja sih Pak tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM pribumi dalam meningkatkan kegiatan produksi juga pemasaran mereka saat ini? ya, kita pasca pandemi, teman-teman itu UKM sekarang mulai geliat lagi. Tapi memang ada satu tantangan yang harus kita siapkan oleh infrastruktur, pertama infrastruktur dari pemerintah. Jadi mereka semangatnya sudah bagus, tapi kita tinggal memberikan kesempatan ditempatkan, terutama teman-teman PKL yang kecil-kecil, juga yang UKM punya kantor. Nah, masalah yang kedua itu adalah masalah tentang bagaimana produknya itu bisa diminati orang, yaitu satu masalah kemasannya perlu diperbaiki, kemudian mutunya juga sama. Teman-teman lebih banyak sekarang ini di kuliner dan aksesoris yang lain. Jadi UMKM ini menurut catatan kami sepanjang hidup ini memang sangat luar biasa. Banyak eh, perusahaan-perusahaan besar terguling, tapi UMKM kokoh kuat. Tapi kita minta kepada pihak pemerintah, kepada pihak semua, tidak ada lagi UMKM atau PKI dikejar-kejar. Kasihlah tempat yang layak, kasihlah juga tempat yang memadai. Meskipun kita tidak menutup kemungkinan, karena kita itu sekarang UMKM itu jangan tidak langsung diminati datang ke tokonya, karena mereka ada memang yang sifatnya IT, pakai Google, pakai online. Jadi memang sekarang ini agak kompetitif, kira-kira begitu, Bu. Iya Pak, Bapak bilang tadi infrastruktur yang harus lebih menunjang lagi para pelaku UMKM. Sebetulnya infrastruktur apa yang seharusnya pemerintah ini fasilitasi untuk mendukung perkembangan UMKM di Jawa Barat ini? Ya umpamakan di kabupaten kota, mereka difasilitasi, ditempatkan. Memang sudah ada diberikan pasar yang bagus, kemudian tempatnya, tapi juga mereka diberi akses kewenangan jangan sampai kumuh. Kita tetap berdagang, tapi memang suasana itu enak, bersih gitu. Ya. Jadi orang sekarang ini sudah mulai datang kepada tempat apa yang bersih. Jadi pemerintah daerah tidak lagi ngejar-ngejar masalah UMKM, tapi beri kesempatan. Mungkin diberikan satu tempat yang bagus, mereka apakah nyicil atau mereka juga menempati dengan cara ngontrak atau apa. Yang penting itu. Yang kedua yang kita inginkan itu adalah kemitraan yang luar biasa. Karena produk ini sekarang ini sangat kompetitif, Bu. Produk ini kita tidak bisa didominir oleh seseorang, tapi memang suasana berbeda. Kalau dulu nih UMKM itu datang teman-teman itu ke toko. Kalau sekarang sudah mulai jarang. Toko-toko sudah mulai sepi karena sekarang online. Nah, ini juga harus ditunjang teman-teman oleh IT-nya. Mungkin seperti yang usia 60, 50 ke atas kan tidak menguasai teknologi, maka teman-teman yang muda itu membantu bagaimana nih produk ini dijual supaya dibaca orang gitu. Nah, ini sangat penting, bantuan pemerintah, yang punya fasilitas itu pemerintah. Kira-kira gimana gitu, terutama anak muda, mereka gimana caranya supaya berminat kepada UMKM ini, berminat. Kita harus berikan apresiasi kepada teman-teman yang memang ya, ini orang harus lebih banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Contoh pegawai negeri saja kalau dulu ada pensiun, kalau sekarang sudah tidak ada lagi, ada P3K. Nah, ini menandakan bahwa situasi berubah, global itu berubah. Jadi kita dorong kepada mereka supaya UMKM ini benar-benar, bahkan saya lebih cenderung kepada para petani. Itu mereka teman-teman di pangan ini terutama itu juga sama, supaya mereka bisa menjual barang, menjual apa, sehingga mereka itu sekali lagi hidup di
desa tapi uang kota gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Iya, itu harapan kami bersama ya Pak. Namun kenyataannya saat ini Pak, banyak sekali produk-produk yang sebetulnya bisa diproduksi di dalam negeri, bahkan diproduksi lokal, tapi kita datangkan dari luar negeri impor. Seperti kita saat ini kita dijajah sekali, terserang oleh produk-produk dari China. Mulai dari pakaian, makanan, dan hal-hal barang-barang elektronik seperti itu Pak. Nah, dengan adanya perkembangan zaman seperti media sosial dan juga media-media yang kemudian masyarakat bisa belanja lewat e-commerce, lewat online seperti itu, sebetulnya UMKM di Jawa Barat ini mampu bersaing tidak sih Pak dengan produk-produk yang datang dari luar negeri? Sejauh mana kesiapan kita untuk bersaing di kancah global? Ada dua, ada yang memang bertahan dan mampu bersaing, ada juga yang tersenggol. Jadi tidak bisa, makanya pemerintah harus ada politik will. Jangan mengandalkan pasar semua, tapi harus mengandalkan politik will dari pemerintah. Kurangi impor, kurangi yang lain. Kita berdayakan dari kita sendiri gitu. Nah ini kan harus keterlibatan pemerintah, rakyat nggak bisa. Cuma begitu. Seperti Paguyuban Saudara Sunda itu adalah satu organisasi yang berasa etnis Sunda, bukan memisahkan Indonesia, tapi ada yang bergabung di Kadin, di Gapensi, di PRI, kita yuk gabung. Yang orang Sunda, ada yang di Kalimantan, ada yang di luar negeri, ada di Singapura, di Malaysia, yuk kira-kira gimana ini? Jadi orang Sunda itu kan lebih banyak di Indonesia itu hampir 52 juta kalau nggak salah. Nah jumlah ini sudah mulai deteksi, kira-kira kita bergabung karena teman-teman yang lain, contoh saudagar Makassar ada Pak Yusuf Kala, saudagar yang ada ini, jadi kita itu di saudagar Sunda yuk bergabung karena sudah keniscayaan, tidak bisa kita itu seperti begini lagi masing-masing gitu. Nah Paguyuban Saudagar Sunda itu meminta kepada pemerintah yuk jadi mitra, bukan jadi penggigit kepada pemerintah, bukan. Kita jelaskan bahwa orang Sunda yang dagang di sini itu sudah bagus. Contoh, dulu sebelum ada kredit kan dari orang Tasik dulu. Orang Tasik itu di mana-mana, sekarang kalah oleh Bank Emok, segala macam. Padahal orang Tasik lebih dulu. Atau mungkin bank juga, koperasi yang lain juga belum. Atau kita gerakan tukang cukur umpamakan. Orang tukang cukur itu hampir semua itu di kabupaten kota itu, bahkan di luar orang Garut. Nah ini kan legend-legend seperti ini ya bisa dilakukan, atau makanan. Sekarang ini teman-teman lebih banyak berkonsentrasi di makanan sebetulnya, sama tukang cukur yang lain, karena kalau yang lain bisa tersenggol, kalau tukang cukur jarang sih tersenggol, kalah bersaing karena jasa gitu kan. Nah ini UMKM ini memang tinggal dibentuk, digemanakan. Jadi kita sekali lagi pemerintah harus hadir Bu, tidak bisa hanya nonton dan menyalahkan rakyat, nggak bisa. Pemerintah, Departemen Menteri Perdagangan, Menteri Perekonomian harus terjun langsung, jangan dibiarkan dari Cina tuh ke sini semua segala macam, jangan. Karena nggak akan kuat. Cina kan besar, kurang lebih 1,7 miliar, besar dibanding kita. Jadi serbuannya luar biasa. Nah kita sebagai bangsa ya memang harus punya harga diri, harus punya kemandirian yang amat luar biasa menurut saya. Iya, baik. Pak Sali, memang berarti harus ada regulasi dan juga kebijakan dari pemerintah yang mendukung para pelaku usaha mikro kecil menengah ini untuk bisa juga eksis terus, tidak terkalahkan dari produk-produk yang didatangkan dari luar negeri. Namun apakah benar bahwa hanya regulasi saja? Kita ini permasalahannya hanya regulasi dari pemerintah saja, hanya kebijakan dari pemerintah saja. Apakah UMKM kita sebetulnya memang secara produk, secara kualitas, secara kreativitas dalam promosi tidak kalah saing seperti itu Pak? Ya, yang saya bilang ada yang sudah bertahan dari UMKM naik kepada usaha besar, ada. Tapi ada juga yang teman-teman di UMKM saya ada, tapi ada yang mundur. Karena memang selain dari produk itu juga tentang marketingnya harus dipikirkan, terang kemasan juga harus dipikirkan, kemudian juga tentang kualitasnya juga harus dipikirkan. Jadi UMKM ini intinya jangan terlalu ditekan bahwa ini harus, kita berikan kesempatan sekali lagi kepada teman-teman untuk berusaha. Mereka tuh nyaman berusaha, mereka itu diakui oleh pemerintah, mereka itu diberi kesempatan akses yang luar biasa.
Karena kita punya produk, tapi kalau kemasannya umpamakan satu produk hanya pakai kantong kresek itu tidak menarik. Padahal makanan itu enak. Ya, Tapi kalau produknya itu plastiknya bagus, kemasannya beda-beda kan. Nah ini kita perlu seperti itu. Atau juga marketingnya kemarin hanya di sekitar tempat ini ya, bisa keluar gitu, keluar kota, keluar kabupaten, keluar banyak. iya baik, Jadi Pak Sali. UMKM ini sangat beragam, Bu, sangat beragam sekali lagi. Mhm, Tidak dikatakan jelek atau bagus, sangat ya. beragam. Ada yang bagus, ada yang setengah, memang ada yang di bawah standar gitu. Iya, baik. Pak Sali, terakhir barangkali apakah ada masukan dari Anda juga himbauan kepada para pelaku UMKM di seluruh Jawa Barat mungkin untuk bisa berkembang mengembangkan usahanya? Ya tidak ada jalan lain, kita tidak hanya manual seperti ini, kita harus menggunakan juga taktik, strategi, kemudian ilmu pengetahuan juga mutlak, kemudian isi dari barang itu sendiri harus berkualitas, kemudian yang kedua jangan pernah mengeluh. Karena kalau cuma mengeluh, cuma menyalahkan orang lain, cuma hanya enak aja nggak akan pernah berhasil. Seseorang itu maju adalah proses, bukan dari lihat itu ininya. Nah, kita sebagai UMKM sudah punya modal yang luar biasa. Mereka tidak diajarkan oleh lembaga lain, tapi mereka berusaha. Saya sangat kagum kepada teman-teman yang dorong es, yang dorong bajigur itu mereka luar biasa. Dari mana idenya? Pakai itu, pakai ini sangat luar biasa. Nah, itu pemerintah sekali harus mau menghadirkan, mau membantu, mau mendorong gitu. Saya tukang bajigur sekarang tidak didorong, tapi pakai mobil. Bajigur itu beda. Rasanya juga sudah mulai, nah itu kan yang kecil-kecil ini sekali lagi, nah itu yang bisa hidup. Kalau mereka yang bikin pabrik, bikin ini ya udah gede, tapi inilah yang kesempatan kita itu, Ya, ayo bareng-bareng untuk bekerja sama. Saya kira bisa Indonesia, Jawa ya. Barat bisa. Karena orang Jawa Barat tuh kreatif sebetulnya. Iya. Hanya Pak Negara itu harus hadir. Baik, terima Gubernur kasih yang baru, Pak Sali. yang ini juga harus hadir. Iya, Oke. baik. Terima kasih Pak Sali. Mohon maaf karena waktu kami terbatas sehingga dialog kita dicukupkan sampai sini. Semoga sukses selalu Pak Sali, Ketua Umum Paguyuban Amin, Saudagar amin, Sunda. amin, amin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita lanjutkan ke informasi berikutnya sesaat